Selamat sore, pemirsa. Anda saat ini ada di channel Kreativitas Tanpa Batas. Di sini seperti yang di part 1, pengecatan patung dari materialnya ban bekas, ya. Jadi ini kebetulan ayam betina. Kalau ayam jantannya kapan waktu sudah kita tayangkan. Sekarang untuk ayam betinanya. Untuk ayam betinanya hampir sama, hanya saja kebetulan warnanya tidak seperti yang ayam jantan, ya. Jadi di sini saya ambil kebetulan warna putih kecoklat-coklatan muda, ya. Untuk material catnya tetap, ya. Jadi kita masih mempergunakan cat besi, meskipun di situ tertera cat besi, tapi intinya diaplikasikan di media seperti ban bekas ini bisa, ya. Dan bahkan untuk masalah ketahanannya sebetulnya tidak jauh beda waktu cat tersebut dituangkan di media besi. Baiklah para pemirsa, ini untuk mengawali, ya, untuk mengawali ini mungkin terutama bagi yang pemula itu beberapa cat sudah kita sediakan untuk mendapatkan cat-cat apa ya, bentuk bulu yang memang nantinya mengarah seperti yang kita harapkan. Jadi di sini ada coklat, ada merah, ada hitam, ada kuning, ya. Terus ada lagi yang ini sedikit kayak orange, ya. Kalau ini kuning muda, yang kuning tuanya coba saya ambilkan di sini. Nah, ini kuning tuanya tetap ada, ya, tetap ada. Di awal kita coba aplikasikan warna yang terang, ya, yang terang. Nah, ini yang terang. Warna terang. Terus kita ambil warna kuning muda atau kuning yang memang kuning agak tua, ya. Jadi ini bisa diaplikasikan gini dan tidak perlu rata, ya. Tidak diratakan setelah di ini justru sengaja saya ambil untuk menempuh warna-warna yang kita harapkan, yaitu istilahnya ada yang bilang warna gradasi, ya, warna gradasi yang kita harapkan. Dan ini bisa kita campur langsung. Kalau masih kondisi basah mungkin makin enak, ya. Jadi jangan terlalu cair, pemirsa, yang saya sampaikan seperti di awal-awal, jangan terlalu cair, karena kalau terlalu cair catnya tidak bisa menutup seperti harapan kita. Ini tetap, pemirsa, jadi seperti yang kemarin juga saya sampaikan, Anda harus ada panduan, baik itu berupa print atau foto. Dan kalau bisa jangan deh kalau pakai HP, ya, karena kebetulan kita lagi ngerjakan gini ini,
takutnya catnya itu yang di tangan ini waktu pegang HP itu nanti kena ya, jadi itu runyam malah. Lebih baik kita pakai berupa foto atau hasil print. Nah, pemirsa, ini awalnya seperti ini. Oke, jangan lupa menutup celah-celah radial dari ban itu sendiri. Nah, nah ini mungkin Anda bisa lihat bagian kiri tadi juga sudah saya bagian kanan juga sudah saya dasari seperti ini. Tinggal nanti selanjutnya ada perlakuan detailnya ya. Detailnya itu tetap ada perlakuan khusus ya. Jadi kalau pemirsa amati mungkin akan paham ya. Jadi ayam itu bulunya bagaimana, cuman seperti yang apa yang kemarin saya sampaikan, kalau ayam ini kebetulan saja materialnya dari ban bekas, jadi ini satu tantangan tersendiri ya, tantangan tersendiri yang tidak semua teman-teman baik pelukis yang biasa melukis pakai cat minyak yang ada di media kanvas ini juga butuh ada sedikit penyesuaian ya. Karena apa? Kalau di cat media kanvas, jujur saya sampaikan punya karakter medianya itu rata. Kalau di sini tidak ya, dengan dari ban bekas ini tidak rata teman-teman ya, tidak rata. Tapi dengan tidak ratanya permukaan dari media yang kita cat ini justru membuat terutama saya pribadi merasa tertantang ya, pingin gimana sih caranya untuk bisa istilahnya bisa menaklukkan atau kerjasama dengan media yang seperti ini. Jadi pemirsa juga akan memahami ya. Biasanya teman-teman seniman itu kalau ketemu yang gini-gini ini malah justru suka ya. Sukanya karena apa? Ini dianggap tantangan atau apa? Pengalaman baru yang kita sendiri belum pernah mencapai atau menuangkan seperti ini. Ya. Tapi secara garis besarnya kita harus coba lagi menuangkan apa yang ada di foto ini atau yang jadi panduan ya, panduan untuk ayam ini justru tantangan yang menarik ya. Jadi kita nggak perlu putus asa. Yang lalu juga pernah saya sampaikan kalau ini asik, harusnya kita coba ya, harusnya kita coba, kita istilahnya kita taklukkan ya.
Ada yang bilang kita taklukkan dengan media yang ada. Oke. Wah, dari sebelah kiri makin cakep, makin asik untuk dilihat ya. Di sini harus punya kejelian kita di mana menempatkan yang nantinya benar-benar kita gores untuk mendapatkan gradasinya. Jadi kuning muda cukup digores-goreskan gini. Oke. Nah, ini baru kita goreskan ujung-ujung bulu kuasnya ya. Jadi tidak boleh kita langsung shoot atau tempel semua set, ini beda ya. Kalau untuk karakter bulu ayam memang seperti ini. Jadi ujungnya aja yang dikenakan, itu ujungnya aja. Jadi jangan sampai ujung ini nanti apa ter menekuk gini ya, atau menekan ya, karena tekanan itu ya, itu yang membuat ini nanti gradasinya makin kena. Kalau membuat seperti ini memang mohon maaf ya, jadi sedikit ada ekstra kejelian, artinya tidak boleh terlalu lama untuk mencapai gradasi itu, nunggu catnya kering ya. Jadi kalau kering makin sulit ya, makin sulit. Jadi gradasinya itu kita tempuh dengan saat cat itu sendiri dalam kondisinya eh, apa masih setengah basah ya. Jadi masih setengah basah. Oke, nah ini hmm, makin cakep. Hmm. Nah, pemirsa, coba amati. Ini Anda bisa menyaksikan apa yang saya lakukan di sini untuk pencapaian bulu-bulu ayam ya. Berapa hari Om untuk keringnya cat ini keseluruhan? Kalau cat itu sendiri diaplikasikan kekeringan memang sehari itu sudah bisa dianggap kering, Mas. Jadi bisa dianggap kering, tapi keringnya itu seandainya masih kena minyak, itu masih bisa leleh ya. Jadi maksudnya kita bisa kejar lagi, eh, kalau misalnya kita ingin ini kita tumpangi untuk nyadut apa bentuk mencapai gradasi, masih bisa ya, 1 hari. Nah, kalau itu kita mempergunakan pencairnya itu thinner yang biasa ya, sejenis thinner B, atau mungkin kadangkala pemirsa juga biasa mempergunakan, kalau sekarang istilahnya itu bahan bakar motor, yaitu bisa pertalit ya. Kalau yang lalu pakai bensin gitu. Jadi fungsi dari pertalit maupun bensin itu sendiri sebetulnya tidak ada bedanya ya.
Jadi kita akan dapatkan seperti yang diharapkan ya. Hanya saja kalau dianggap ini kering benar itu waktunya kurang lebih bisa 1 minggu ya. 1 minggu itu baru benar-benar kering. Itu kalau dikasih minyak itu hampir enggak mau leleh, sudah itu hitungannya seperti kita anggap kondisi catnya itu sudah mati ya, sudah mati. Jadi sulit untuk dicairkan ya. Jadi makanya kalau rekan-rekan ingin mengerjakan sesuatu, jangan setelah kita beli cat sebesar ini kita tuangi cat pencairnya langsung ya. Kalau dituangkan pencairnya langsung biasanya 1-2 hari ada pengerasan dari permukaan cat itu sendiri. Oke, jadi saya ulangi, kalau pemirsa membeli cat yang sebesar ini jangan langsung dituangi pencair ya, langsung diaduk gitu. Karena apa? Pencair itu sebetulnya membantu kering ya, pengeringan. Jadi kalau untuk mengerjakan seperti ini sebaiknya pemirsa bisa sediakan atau mungkin gelas-gelas kecil gini ya, kita tuangkan, nanti setelah kita aduk kita masukkan secukupnya. Baru yang di botol kecil ini kalau memang terlalu kental, memang tadi kalau aslinya waktu setelah beli itu kental sekali ya, kental sekali, itu kita tuangkan yang di gelas kecil ini lah. Untuk soal pencairannya atau kekentalannya seperti yang kita harapkan, yang ditambah thinner atau pertalite atau bensin sejenisnya itu di gelas ini ya. Jadi jangan di yang kita setelah beli dari toko itu langsung kita tuangkan di situ, karena nanti besok itu artinya dalam 24 jam itu sudah terjadi pengeringan ya, pengeringan. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ini oke pemirsa, kita lanjutkan lagi. Nah ini itu warnanya itu pakai warna apa? Pencampuran warna apa? Nah ini untuk pemirsa yang baru-baru atau pemula, memang saya kecenderungan pakai warna primer. Jadi biasanya mempergunakan warna merah, biru, ya, kuning, merah, biru, kuning, ya. Hitam dan putih itu sebagai tambahan, ya. Jadi paling tidak Anda punya pegang 5 warna tadi. Jadi saya ulangi ya, merah, kuning, biru, putih, dan hitam. Nah, dari 5 warna ini sebetulnya kita akan dapatkan itu warna bisa macam-macam. Antara kalau kuning sama biru bisa jadi hijau gitu. Ya kalau kebetulan ayam ini saya banyak mempergunakan antara merah, kuning, putih, dan hitamnya sedikit untuk mencapai kecoklat-coklatannya. Itu sebetulnya dari ada hitamnya ya, ada hitamnya sama merah itu sebetulnya mendekati kecoklat ya. Jadi untuk ini pemirsa akan paham ya, kalau warna-warna tersebut itu sebetulnya kalau terutama teman-teman pelukis ya, yang biasa melukis akan paham ya, akan paham bahwasanya kalau
kita dengan modal cat dengan 5 warna itu saja sudah bisa untuk melukis sesuatu yang seperti kita harapkan, ya. Tapi kalau misalnya pemula agak ragu untuk bermain mencampur-campur, itu biasanya malah banyak warna cat yang harus kita beli, ya. Tapi kalau yang sudah biasa, hanya saja saya sarankan tidak ada salahnya meskipun pemula, ya, pemula itu coba-coba dengan mencampur warna-warna tadi, ya. Jadi justru nanti kalau Anda bisa melakukan itu, artinya Anda benar-benar nantinya tidak ada ketergantungan, ya. Maksudnya ketergantungan waktu mengaplikasikan cat ke banyak media itu tidak tergantung kalau tidak ada warna asli, anggaplah warna asli hijau tuanya kita nggak berani melakukan ini, nggak usah. Jadi sebetulnya dari 5 warna tadi itu sebetulnya sudah mewakili untuk bisa mencapai warna-warna yang kita harapkan. Ini teman-teman, ya, coba amati, ya. Untuk bagian bawah kebetulan cenderung warna agak gelap, ya. Di sini saya mempergunakan warna kecoklat-coklatan, dan supaya nampak kalau bulu-bulunya itu lebih hidup, jadi kecoklat-coklatan itu masih kita kasih goresan-goresan warna-warna seperti oranye tadi, ya. Kita coba gradasikan di sini, ya. Ini makin mendekati alami. Bahkan kadangkala kita butuh warna hitam, ya, warna hitam untuk membuat lebih tegas, ya, pewarnaannya, ya, lebih pekat, ya, betul, lebih pekat, ya. Dan itu biasanya di bagian-bagian tertentu yang kebetulan memang eh, kita butuhkan itu untuk bagian yang kebetulan tidak kena sinar, ya. Yang tidak kena sinar itu yang kita aplikasikan, ya, supaya ada kedalaman dimensinya, ya. Dimensinya makin kena. Nah, itu dengan kita goreskan atau gradasikan dengan warna hitam, ya. Ini makin kena. Nah, pemirsa, nah, ini kebetulan di bagian kaki, ya. Saya sudah mulai mendekati bagian kaki, ya. Bagian kaki, bagian kaki di sini. Oke, bagian kaki ini cenderung coklatnya agak tua, ya. Coklatnya agak tua bagian kaki ini. Nih, teman-teman. Oke, bagian kaki.
saya sampaikan untuk bagian bawah supaya kena itu dikasih warna hitam ya, warna hitam. Bagian kaki ini warna hitam ya. Ini makin membuat rasa patung ini kayak bener, jadi yang terjadi seperti anggaplah dari barang yang sebenarnya cuman diperbesar gitu ya. Nah, jadi kalau kita lakukan setelah kita lagi di sebelah kiri patung, nah ini bagian dalam kaki yang bagian kanan, yang sebelah sini bagian kiri ini kita sentuh atau kita goresi dengan cat ya, kita cat. Itu salah satu trik-trik untuk mempercepat ini. Nah, teman-teman, ini kebetulan tadi seperti yang saya sampaikan, untuk bagian kaki ini dibikin coklat agak tua ya, coklat agak tua. Jadi dengan campur dengan hitam ya, ini akan muncul coklat yang agak tua. Nah, cara menggoresnya juga sama pemirsa ya. Jadi kita bisa kadangkala kalau goresnya bisa tegak lurus ya, atas bawah bermainnya seperti itu. Tapi kalau ini biasanya karena kita sudah biasa, itu tidak mesti ya, ini akan yang kita lakukan ini otomatis sepertinya gitu. Jadi kita nggak perlu apa harus belajar lagi ya. Tapi kalau misalnya untuk pemula ya tidak apa-apa. Tapi kalau Anda sering melakukan ya, meskipun pemula tapi sering melakukan, ini bisa berjalan otomatis ya. Tangan kita ini mengarahkan kuas ini sendiri secara otomatis. Tangan kita bergerak mau ke atas bawah atau menyamping itu karena kita sudah terbiasa ya, sudah terbiasa. Nah, coba kalau ini tadi bagian, terutama bagian-bagian tertentu sudah kena ya garis-garisnya. Ini coba kita sampaikan untuk tuangkan yang bagian bulu ya, bagian bulu ini. Bagian bulu kita aplikasikan dengan cat ya. Ini ya, ayamnya makin cakep ya, ayamnya makin cakep ini. Oke pemirsa, itu langkah-langkah pengecatan atau Anda bisa lakukan nanti ini sebagai panduan Anda jika melakukan hal yang sama dengan saat saya melakukan ini. Baiklah para pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda bersama keluarga sehat-sehat selalu. Untuk tetap, saya berharapnya masukan dari pemirsa tentang channel kami
kreativitas tanpa batas. Jangan lupa subscribe, like, dan comment, dan share. Selamat sore.